Sini kita minuman nih. Hah? Guring, guring kan? Aku guring tadi tuh. Iya lah. Mana dulu bangun? Dulu. Hah? Dulu aku coba taruh pula atau dulu. Hah? Udah banyak. Anda baca Quran. Kata Muklis ini cerita adul tuh lagi aku kan. Hah? Cerita adul. Iya. Adul melapar anak Pak Haji. Adul bujang aja. Salam. Hai. Apa kabar? Halo. Ibu-ibu tadi lah. Yo, kawan bano. Itu bisa dimasukkan ke video lah itu. Katanya kita tolak kelas. Rumah tahu kan. Nampak bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin,
kita bisa berkumpul bersama-sama di Parit Ambacang. Parit Ambacang, Madeceng, Parit Ambacang, Surau Nurul Iman. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang membaca salawat, saya doakan yang belum menikah secepatnya menikah. Yang duda cepat juga menikah. Ada yang duda? Yang janda cepat menikah. Yang sudah menikah mudah-mudahan cepat dapat anak. Yang dapat anak, dapat istri, saya doakan mudah-mudahan bertambah lagi anaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan kita, kepala desa Teluk Lase. Ya, pada pagi hari ini hadir bersama-sama kita dan seluruh staf yang hadir pada hari ini, bil khusus Ketua Panitia ya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu-tamu undangan, alim ulama, para guru, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari ini?" Nabi menjawab, "Ini hari lahirku." Jadi hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ia peringati dengan puasa. Bukan ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, ada gitu Bu di kelas ada? Ada kan? Bernyanyi dia lagi, nyanyi orang-orang yang tidak tentu arah, nyanyi lagu-lagu. Kalau lagu Meggy Z enak sedikit. Pak Ji, oh Pak Ji. Catar band, anak ulang tahun, 5 juta habis. Hari apa lahir Bu? Hari Kamis. Kenapa Ibu puasa hari Kamis? Karena aku dilahirkan hari Kamis. Doa selamat boleh, ya puasa boleh. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang mestinya lebih meriah daripada hari-hari yang lainnya.
lebih meriah daripada peringatan Isra dan Mi'raj, lebih meriah dari peringatan nuzul Quran, lebih meriah peringatan 1 Muharram, lebih meriah daripada peringatan 1 Muharram, lebih meriah Maulid Nabi daripada hari kemerdekaan. Kenapa? Bu, kemana? Mata ibu kemana? Ke sini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah hari-hari lain itu ada. Tidak mungkin ada Isra Mi'raj kalau tidak ada Rasulullah. Tidak ada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah kalau Rasulullah itu tidak ada. Tidak ada nuzul Quran. Nuzul Quran memperingati turunnya Al-Quran kalau tidak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak ada hari kemerdekaan karena yang merebut hari kemerdekaan yang banyak ini adalah umat Islam. Maka dari itu kita diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini meriah sekali. Tengoklah ibu-ibu, bapak-bapak, saking meriahnya itu banyak nampak kan? Ini ada isinya apa nih? Apa ini? Saus. Durian di bawahnya? Tidak ada. Ini. Ini mangga di bawahnya. Di sini banyak. Itu ada tenggo, macam-macam. Lebih meriah, saking meriahnya orang. Kalau kita lihat itu, ada yang bikin tabak besar, ada yang bikin bendera duit. Pulang nanti ambil duit. Sini belum ada ya? Tidak ada belum? Kurang duitnya. Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa memberikan 1 dirham saja untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar, aku jamin orang itu bersamaku nanti di surga. Siapa orang yang dijamin oleh Abu Bakar masuk ke dalam surga, berarti dia juga bersama Rasulullah. Nah, itu hebatnya. Apalagi orang-orang Bugis ini, banyak ini kuenya. Kata mahasiswa saya ini, saya tanya di sana banyak orang apa? Banyak orang Bugis, Ustaz. Makanya saya ini agak logat-logat Bugis sedikit. Tapi saya bahasa Bugis tak pandai. Walaupun saya di pondok pesantren Nurul Watan itu 6 tahun, Pak Haji, cuma tak bisa saya bahasa Inggris Bugis. Saya tahu tuh Mandre Manu, tahu saya. Mandre Manu. Ustaz, Mandre Manu. Cepat saya tuh. Mandre Manu. Mandre Bepa. Ada beda Bepa, Depa. Depa tidak ya? Bepa kue. Kalau Depa sudah pergi dia. Depa belum ya kan? Sikit aja terpeleset, bahaya. Makanya orang-orang Bugis ini dia
belajar Quran itu utama karena takut kepeleset itu huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya takut kepeleset. Maka sudah dalam bahasa Bugis itu sudah memang dilatih. Ada kawan saya Hajah Musdalifah di sini, orang Bugis. Tapi dia ngaji seperti orang Arab. Itu hebatnya orang Bugis. Ada kawan saya orang Bugis, Hajah Sumiati, kawan saya. Dia tidak Bugis mengajinya, dia macam orang Arab. Makanya di dalam Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi memang harus dalam lafaznya itu lafaz Arab. Tak boleh mengaji ketahuan dia orang Bugis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bugis ini. Orang Jawa alhamdulillahirabbil alamin. Orang Jawa ini. Tak boleh. Orang Banjar, alhamdulillahirabbil alamin. Banjar tuh. Kalau Banjar Melayu kurang lebih aja. Lidah itu kurang lebih. Tapi itulah hebatnya kita orang Indonesia ini Bapak dan Ibu. Ya. Makanya MTQ itu jarang sekali tidak orang Indonesia. Juara 1 orang Indonesia. Jarang kita dengar orang Cina. Jarang orang kita dengar orang Spanyol. Kalau orang Spanyol tak bisa nyebut R-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf R-nya itu tipis semua. Tidak bisa macam kita. Tebal tipis, tabkhim, tabkik, tebal tipis. Ustaz tak bisa. Kalau kita lidahnya fasih. Makanya kita orang Bugis diajarkan itu kalau keinginan kita kepada anak itu anak yang soleh, biasanya kita baca dipegang anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya Bapak Adapun? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Orang Bugis tahu semua ini, ya? Tahu semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tiup sekali aja, lepas itu tiup lagi sekali inna a'tainakal kautsar. Ya. Tiup lagi sekali inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sebelum mau berangkat ke sekolah dipegang. Tidak hafal Ustaz. Inna anzalna, pangkalnya aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, niatkan anak itu jadi anak yang soleh doanya. Jangan niatkan jadi kaya. Kaya. Mudah-mudahan kaya. Ada begitu doanya? Tidak ada. Kita berdoa anak kita satu aja, jadi anak yang soleh. Kaya dia soleh, ya kan? Pintar dia soleh, atau soleh dia kaya, soleh dia pintar. Nah, kalau Bugis itu supaya megelo dia, ya megelo bagus ya. Bagus megelo. Bu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
bulan dilahirkannya orang yang paling agung, yaitu Rasulullah. Maka bulan ini kita banyak-banyak membaca salawat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bersalawat kepada Nabi. Nama kita, nama ibu kita, nama nenek kita, nama datuk kita, nama moyang kita, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari Jumat baca salawat, itu Nabi sendiri yang menerimanya. Maka itu Bapak dan Ibu, pada bulan-bulan ini kita dan orang-orang sebelum kita itu sibuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak Wali bilang tadi, berapa kali dah peringatan Maulid, hadir terus. Maka mudah-mudahan kita orang yang selalu hadir dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berharap supaya kita tergolong orang-orang yang mencintai Nabi. Karena orang yang mencintai Nabi itu orang yang selalu ingat dan orang yang selalu menyebut nama Nabi. Bu, sering tak kita menyebut nama Nabi? Sering. Sering tak ibu bersolawat kepada Nabi? Sering. Tiap hari bersolawat, mau solawat pendek, mau solawat panjang. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, terserah. Solawat yang panjang boleh, solawat pendek boleh, pagi 10, sore 10, paling tidak bersolawat dengan Nabi. Karena harapan kita nanti di akhirat cuma dua. Satu, rahmat Allah. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Makanya kalau kita berharap rahmat Allah, berharap syafaat Rasulullah, aman kita. Kalau kita sembahyang, kita banyak kurangnya. Bu, kalau sembahyang belum lagi kita baca Fatihah, baru kita baca takbir, Allah. Maka orang yang baca jadi imam, kalau dia takbir itu dilihat tengok betul. Kalau meleset Allahu Akbarnya itu meleset yang lainnya itu. Allah Akbar. Lemas. Maka di dalam kitab-kitab dijelaskan rukun takbir itu diantaranya menjaga hurufnya. Hurufnya tidak boleh salah. Alif, Allah, tebal, Allahu Akbar, tebal. Jangan Allahu Akbar. Ada lagi yang parah tuh. Allahu Akbar. Salah tahu. Barnya panjang. Nah itu kalau barnya panjang tuh nama iblis. Pantas saja tak karuan dia sembahyang. Rupanya nama iblis disebut. Karena Akbar itu salah satu nama. Makanya kita orang-orang dahulu, sebelum dia itu mau melamar anak orang, dia dites dulu mengajinya. Kalau orang-orang Bugis tahu Pak Haji, dites mengaji. Ada cerita si Adul, Ujang, dan Raja. Karena syarat menjadi menantu Pak Haji tadi itu orang yang harus mantap ngaji. Datanglah 3 orang pria ini tadi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kebetulan Pak Haji ini orang Bugis. Kebetulan aja Pak Haji orang Bugis. Saya mau melamar anak Pak Haji. Boleh? Job tes ngaji dulu. Adul orang Banjar.
A'udzu billahi minas syaitani rajim. Balik, balik, balik. Bikin pusing saya aja ini. Balik. Tak berani pulang. Naik lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Yang kedua, siapa namanya yang kedua? Ujang. Ujang ini parah lagi. A'udzu billahi minas syaitani rajim. Parah lagi. Balik. Tak berani sama Pak Haji itu. Langsung pulang. Tipe yang ketiga orang yang ketiga rajin. Kebetulan rajin ini orang Melayu. Orang Melayu ini pandainya. Orang Melayu ini punya kaset Muammar tuh disimpannya. Itu tiap pagi diputarnya Pak Jol. Ini Pak Jol lupa saya tadi. Ya, ini kawan saya, sahabat saya, sama-sama ngajar di Stay Aula Rasyidin ya. Sekarang lagi melaksanakan program doktor. Coba kita doakan bersama, mudahan dia cepat selesai. Amin. Sama dengan saya begitu juga. Sebenarnya saya mau memperkenalkan saya juga. Ya, itu. Jol ini aset daerah bapak-bapak di sini, ya termasuk ini anak-anak muda ya yang lain-lainnya itu. Kalau anak muda ini generasi penerus Pak Haji nanti. Generasi penerus orang-orang tua kita. Ya ini ustaz ini ada juga, hafal Quran, hafiz ya. Bikin rumah hafiz saya tahu. Dan yang lain-lain. Di tes ini yang ketiga, namanya siapa tadi? Raja ini tadi punya kaset Muammar yang hijau. Jadi kalau dia auzubillah, balikkan yang putar. Kalau dulu kan gitu. Tidak bisa kayak sekarang digeser aja begitu, tak bisa. Kalau dulu pakai pensil itu memutar balik. Jadi latihannya auzubillahnya. Silakan baca kata Pak Haji. Lama betul nih mau baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gelo deh. Gimana Pak Haji? Silakan. Aduh. Inilah menantu saya nih kata Pak Haji. Dulu Pak Haji tadi. Macam mana Pak Haji kata Raja tadi? Sudah. Cukup ya. Rupanya Raja tadi cuman latihan auzubillah bismillah cuman tuh. Lebih parah dari yang satu pertama, yang kedua tadi rupanya. Hati-hati juga kita ngetes anak-anak itu. Harus kita buka Quran yang lain surahnya, jangan suruh dia aja. Nah, itu pengalaman itu, cerita ini ada pengalaman kita. Kalau dia latihan kasih Muammar itu, itu ceritanya. Tadi itu kita hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau kita hanya berharap dengan ibadah kita, itu sholat kita berapa persen cuman yang khusyuk. Angkat takbir, Allahu Akbar. Harga pinang sudah murah sekarang. Allahu Akbar. Di mana saya mau menjual? Di situ tempat Pak Haji itu murah. Tempat sana bagus murah. Syukur sawit sekarang udah agak naik. Ya Allah. Saya mungkin ada usaha yang baru ini. Kalau nengok pinang murah, mungkin saya tanam yang lain ini. Berapa persen dalam sholat kita? Maka itu ketika kita selesai sholat, Bapak dan Ibu, kita selesai sholat, kita baca-baca istighfar. Apakah setelah sholat kita, apakah pekerjaan sholat kita itu pekerjaan dosa? Tidak. Biasanya kalau kita berdosa, kita baca istighfar. Tapi kenapa ketika kita selesai sholat kita baca istighfar? Karena kita mengaku bahwa sholat kita itu banyak kurang, banyak hilaf.
Makanya di dalam ahli sunnah wal jamaah wiridan kita itu kan panjang. Makanya anak-anak itu jangan langsung pulang, langsung balik. Baca wirid yang dibaca Pak Imam itu. Apa bacanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Ya Allah ampuni aku ya Allah, banyak lupa ya Allah sembahyang tadi. Kadang-kadang kita bisa lupa juga. Apalagi Johor. 4-3. 4 kah 3? 3 aja lah. Bisa begitu kita. Ya kan? Hah? Itu belum bacaan-bacaan di dalam sholat kita belum tahu lagi. Mana yang abadnya, mana yang hayatnya. Makanya kita punya buku di rumah, paling tidak punya buku perukunan di rumah. Buku fikihnya. Bukan mahal itu perukunan, tidak mahal, paling-paling 25.000, tapi ada kita di rumah punya. Ngaku kita di hadapan Allah, ya Allah. Wajib ketika setelah selesai sholat, ibu-ibu harus mengaku bahwa sholatnya itu tidak sempurna. Setelah tidak sempurna ngaku di hadapan Allah, minta terima sholat di hadapan Allah, maka kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasul. Itu supaya kita nanti ditolong oleh bagian parit Ambajang. Mana orang-orangnya? Oh, sudah aman semua, tidak ada lagi yang ada di dalam neraka. Sudah aman semua. Kalau ada nampak yang tidak aman, diambil oleh Nabi. Begitulah sayangnya Nabi kepada kita. Maka ibu-ibu setiap hari ini tidak boleh lepas salawat kepada Rasul. Di luar azan, di luar sholat, baca salawat Nabi sebanyak-banyaknya. Walaupun berhalangan, baca salawat. Baca salawat tak perlu melapor ke kepala desa. Assalamualaikum Pak Kepala Desa, saya mau baca salawat hari ini 313 kali. Macam mana Pak Kepala Desa? Tak boleh. Tak ada. Baca sendiri kita. Maka ada tasbih di rumah 33, ada yang 99, itu genapkan aja 100, 3 kali putar tambah 13. Kapan ibu-ibu baca? Pagi boleh, sore boleh, tengah hari boleh, zuhur boleh, asar boleh. Macam mana Ustaz? Zuhur sibuk saya di kandang, di mendodo sawit. Asar sibuk juga Ustaz di ladang. Maghrib kecapean Ustaz. Isya tidur saya Ustaz. Subuh melandau saya Ustaz. Terlalu. Ya. Padahal kita di alam rahim kita sudah berjanji untuk bertakwa kalau dalam hidup nanti ditiup ruh kita. Kita sudah berjanji di alam rahim kita nanti mentaati Allah. Umur yang diberikan oleh Allah 65. Kita berjanji akan mentaati semua perintah Allah. Makanya kan ada lagu Arabik kan? Bu, lagu Arabik janji. Bagaimana aja anehnya? Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang kuharapkan, siang ku nantikan, dan malam aku impikan. Mengapa kau lupakan? Teng derereng derereng. Tak ada musik Bang. Nah, ini pun tak bisa ngikuti itu. Lagu Arabik susah diikuti. Nah, itu janji kita. Ya, yang penting itu bukan janji sama perempuan. Kalau janji sama perempuan banyak dustanya. Bukan main lagi. Sebelum punya anak janjinya mulus-mulus. Setelah anak 3 lain. Tapi ingat janji kita kepada Allah. Sudah jam berapa? Jam 12. Oh, belum. Masih aman? Masih lampu hijau. Kalau MTQ ada 3 lampu. Lampu pertama lampu hijau,
lampu kedua nanti kalau banyak bapak-bapak sakit pinggang sudah. Nampaknya Ustadz minta mengerti juga ini. Lampu kuning dah tuh. Kalau lampu merah lah tidur semua lah. Ya. Bu. Ya Nabi 34. Ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Nabi salam alaika banyak sholawat. Kehebatan kita sekarang dilahirkan selaku umat Nabi. Itu yang harus kita syukuri sekarang. Tak pernah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong aku nanti dilahirkan menjadi umatnya baginda Rasulullah. Tak pernah kita berdoa seperti itu. Tapi Nabi Adam berdoa, Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu wahai Allah supaya aku dijadikan sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Bapak dan Ibu? Wahai Musa, engkau tidak akan bisa menggapai umat Rasulullah SAW. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ini banyak keentengan dari segi syariat. Bu, kalau orang dulu ibu-ibu berdusta, di kedai kopi berdusta, di teras rumah berdusta, di pasar di mana-mana berdusta. Kalau ingin taubat kepada Allah, itu lidah kita dipotong. Bahaya kan? Kalau sempat kita ini menjadi umat sebelum Rasulullah, gawat kita. Kalau Bapak Pak Haji kena najis itu bajunya, itu langsung dipotong. Ada 10 kena najis, 10 tambalan. Kalau ada tangan kita berdusta, tangan kita dipotong. Itu umat terdahulu begitu. Kalau berzina, anak muda sama perempuan berzina, ingin taubat kepada Allah, dipotong itu burungnya. Tak sanggup. Bu, bersyukur kita umat Rasulullah, tidak ada hukum begitu, sudah dihapus semua. Dibatalkan semua, tak ada hukum seperti itu lagi, habis. Siapa itu? Karena Rasulullah. Maka ada orang yang hati-hati betul kena najis, dari WC dia hati-hati. Pakai sandal, dari WC ke tempat sholat, kena najis takut. Walaupun najis-najis ringan, tapi kalau di rumah bisa menjadi berat, kalau di masjid ringan. Ya. Tidak tahu kena ini masih diampuni, kalau di rumah kita agak hati-hati dengan najis itu. Ya, kalau punya duit beli sandal swallow satu dari yang warna kuning, dari warna kuning sampai ke pintu itu warna kuning, warna putih dari pintu itu ke tempat sujud warna putih, 2 punya sandal. Kalau tidak ada sekarang harus beli di rumah supaya apa? Menjaga kena najis.
Jangan dari WC tak ada sandal langsung ke tempat sajadah. Itu berapa kena najis? Tidak tahu di situ ada kencing si gemoy. Kucing kencing tak tahu kita, atau si tikus dan sepupu-sepupunya itu tak tahu kita, maka kita harus menjaga. Tak ada lagi hukum itu. Secara syariat kita tidak ada diberatkan lagi. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, istimewanya umat Rasulullah dibanding umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pahala yang amat banyak, amat banyak, amat banyak, amat banyak, mengerjakannya sedikit. Sedikit. Contoh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya seperti dunia dan isinya. Kalau ibu-ibu sanggup sembahyang subuh di rumah, nanti lagi pergi lagi berjamaah di masjid sholat subuh, timbangan pahalanya itu seperti beribadah 1 malam penuh. Padahal tugas makmum cuma 1 cuman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat amitnya. Amin. Ini imamnya penat-penat baca gitu. Siratnya harus sampai waladdallin. Kalau Syafi'i dari sirat wajib sampai. Maka latihan imam itu dari sirat sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Latihan terus sampai waladdallin. Jangan nih kalau di Mekah macam mana Ustaz? Maka Imam Hambali. Kalau kita Syafi'i latihan dari sirat sampai latihan 3 bulan dia latihan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia di belakang letoy aja. Tak semangat. Padahal tugas makmum ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak jadi makmum daripada jadi imam. Kalau saya kalau enak jadi makmum, tak mau jadi imam. Tapi kalau ada baca, Ustaz silakan Ustaz. Sebenarnya berat saya. Tanggungannya banyak itu 40 orang. 40 orang, 40 kita nanggung. Makanya jadi imam tuh kalau dulu tak berani dia. Ya kalau di Sungai Rukam di Enok tuh dia ada imam satu. Hari dah dekat jam 6. Tak berani orang duluan ke masjid semua. Nah, kalau ada Pak Imam baru aman. Kalau sekarang duluan mau jadi imam. Gimana? Nah, hati-hati gitu. Sedikit aja kita ngerjakan, pahalanya banyak. Orang yang sholat subuh berjamaah, berzikir dari jam 4, sholat tahajud, sholat hajat, menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh, zikir-zikir segala macam, sampai waktu terbit fajar. Orang ini diberi pahala seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Tak ada duit pergi haji dan umroh, ini aja diamalkan dulu. Tak sanggup, tak ada duit belum, Pinang murah. Ya udah itu aja dulu. Kalau malas ngaji, dari alif lam mim sampai 30 juz, malas ngaji. Ya udah, qul huwallah aja 3 kali. Malas ngaji, paling malas ngaji saya Ustaz. Nah, sebelum ngaji 3, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan
ahad sama timbangannya dengan orang yang mengkhatamkan Quran. Kalau macam itu Ustaz, aku begitu aja lah terus. Tak boleh. Mentang-mentang Ustaz bilang begitu langsung gitu aja. Tak boleh. Banyak ayat yang lain. Makanya Ustaz itu mengajarkan kalau baca Quran harus talaki. Ini sama Ustaz ini, kamu mau maghrib surah apa? Al-Kafirun. Talaki dengan Ustaz ini. Gol. Inna a'tayna, belajar sama Ustaz Jul, gol. Jangan yang tak gol yang dibaca. Ya bisa nanti salah. Bismillahirrahmanirrahim. La yakunil ladzina kafaru lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Berhentinya sembarangan aja. Maka harus belajar dengan guru. Sikit aja kita amalkan, tapi pahala umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Bu, oh bu. Nah, ibu-ibu nengok ada bapak-bapaknya kalau di rumah. Kira-kira Isa itu dia di mana? Gak apa-apa, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Ada di mana suami kita? Maka ingatkan suaminya. Bang. Ingat bang, pesan Ustaz bang. Paling tidak 2 waktu ini jangan kita lalai sholat berjamaah. Kalau bisa ditambah lagi 1 asar. Kenapa asar Ustaz? Karena asar itu pergantian perhitungan amal yang waktu siang itu. Maka diangkat ke atas langit. Apa kata malaikat? Ya malaikat, wahai malaikat, bagaimana hambaku tadi? Ya Allah, aku melihat hambamu tadi dalam keadaan subuh sujud, asar sujud, malaikat naik turun tuh pergantiannya waktu subuh dan waktu asar. Kalau kita dalam waktu asar ini dalam keadaan sholat berjamaah, paling beruntung kita. Makanya di dalam ayat Quran itu ada al-asri. Bu, masih semangat? Masih. Wal asri itu maksudnya waktu asar itu kita menghitung-hitung amal, bukan menghitung-hitung duit. Amal kita hitung waktu asar itu apa amalnya? Di dalam tafsir-tafsir yang lain menjelaskan waktu asar itu adalah waktu yang kita lalui. Waktu masa kita umur 10 sampai 20 tahun, bagaimana waktu yang kita lalui? Waktu 20 tahun hingga 30 tahun, bagaimana waktu yang kita lalui? Maka waktu-waktu yang kita lalui itu supaya waktunya itu tidak tergolong orang yang rugi, adalah orang-orang yang beriman. Kita sudah beriman kan? Nah, tapi wa amilus solihatnya, itu lagi yang tinggal kita tambah-tambah. Nah, jadi Bu, untung betul kita selaku umat Rasulullah. Maka dari itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pahala-pahala yang diberikan umat junjungan Rasulullah ini luar biasa. Orang yang sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, 12 rakaat, jangan ditinggalkan. Apa pahalanya Ustadz? Orang ini akan dibangunkan rumah yang mewah, yang besar nanti di surga. Bu, zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur, setelah zuhur, sholat qobliyah, ba'diyah, jangan juga ditinggalkan. Bu, baca Quran jangan ditinggalkan. Baca sholawat jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan kita semua nanti mayat kita sampai umur kita sekian. Ibu-ibu ada yang tahu umurnya sampai sekian? Ada. Kalau tahu saya enak. Tulisannya Ustaz Armizi umurnya 79 tahun. Oh, sedap lagi, jauh. Sekarang baru 43. Tidak ada yang tahu. Coba kita lihat kawan-kawan kita dulu masih muda sudah diambil karena
Sudah habis kontraknya kepada Allah. Kalau sempat kita tahu, wah enak, tapi tidak ada yang tahu. Kita berharap mayit kita nanti dijemput oleh Rasul, ditangkap ketika orang mau menguburkan, Rasulullah mengambil kita. Paling tidak kalau Rasulullah udah mengambil kita, aman Bapak dan. Karena itu kita tiap hari, tiap minggu ini harus ada aktivitas menuntut ilmu. Kalau tak bisa ngajar, nuntut ilmu. Ada yasinan pengajian, pergi. Ditambah di yasin pengajian itu ada wiritan. Terserah orang yang berniat menuntut ilmu dalam sebulan sekali, mudah-mudahan dia tergolong orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid, insya Allah di alam kubur tidak ditanya. Apa kata? Kita kalau di alam kubur tidak ada can lagi. Tak ada ibu-ibu bersolek seperti sekarang di alam kubur, tak ada lagi. Kalau ibu-ibu bersolek pun di alam kubur, ada nazar nanti kalau disolek ini segala macam. Apa kata malaikat? Lagunya, baru pertama aku melihat gadis seperti kamu berparas melati di samping kuburan. Bu, tidak ada harapan lagi. Maka masih ada umur, kita periksa diri kita. Rasulullah ingin kita ini bersama-sama dia di alam surga. Supaya kita ini mendapat umat Rasulullah, maka peringatan Maulid ini tidak hanya di surau ini, tapi kita bawa juga di rumah. Bu, kita bawa di rumah. Lihat apakah kita, keluarga kita sudah mencerminkan seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Apakah kita banyak melarang yang dianjurkan oleh Nabi? Periksa keluarga kita supaya kita bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih ya tukang kendang tim Maulid Amsi dan seluruh rekan-rekannya. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Karena perut sudah keroncongan, saya pun sudah kehabisan modal. Jadi bapak-bapak semua saya lihat juga sudah gelisah. Ibu-ibu sudah banyak yang berkipas. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.